Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon itu. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pohon pertobatan berbuah kebaikan. Keberadaan pohon ara di kebun anggur adalah sebuah keistimewaan. Terlebih lagi pohon ara ini sudah 3 tahun tidak mendatangkan buah, dan itu pun masih diberi kesempatan setahun lagi dengan perawatan khusus. Hal ini lebih dari sebuah keistimewaan. Kemurahan dan kesempatan untuk berbuah masih diberikan padanya. Sama halnya dengan kita, bahwa Tuhan tidak langsung menghukum atau mengutuk, apalagi memusnahkan kita, walaupun kita melakukan dosa berat. Ia masih memberikan kita kesempatan dan kemurahannya untuk kita bisa bertobat. "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kadang mengalami hidup sia-sia, mandul, dan tidak berbuah.
mungkin bisa dikatakan numpang beriman. Sesungguhnya berlimpah pelayanan yang Tuhan berikan melalui gereja. Namun banyak yang kita sia-siakan karena alasan kesibukan, kerja, dan aktivitas lainnya. Dalam kehidupan berkeluarga pun demikian. Kadang telah membuang dengan sia-sia kepercayaan, cinta kasih, dan kebaikan, serta pengorbanan pasangan dengan sikap egoisme, hidup seenaknya, dan tidak bertanggung jawab. Begitu juga anak-anak, kadang-kadang telah mengabaikan kepercayaan dan pengorbanan orang tua dengan melalaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang sedang studi, pergaulan yang tidak sehat, dan cara hidup yang menjauh dari orang tuanya. Dalam kehidupan kaum religius juga mengalami hal yang sama. Para religius dan imam kadang-kadang tidak menyadari diri bahwa hidup mereka diistimewakan oleh kebaikan hati umatnya yang memberi dalam kelebihan dan kekurangan mereka. Namun mereka tidak menghargai, tidak menghormati, dan berpikir seolah-olah itu hal yang biasa. Padahal kebaikan umat itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa karena mereka memberi dari keterbatasan mereka. Pemberian diri umat itu patut disyukuri, dihormati, dihargai dengan tanggung jawab dan kesungguhan dalam menghayati panggilan hidup dan pelayanannya yang khas kepada mereka. Kita telah dipanggil dan disatukan menjadi satu dalam satu tubuh Kristus atau yang kita sebut gereja. Kita dihimpun dalam persekutuan dengannya untuk mewartakan kerajaan Allah dan mengalirkan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.